Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang penyelesaian soal cerita KPK dan FPB. Nah, soal-soal yang akan Pak Guru bahas adalah soal yang ada pada kolom komentar ya. Jadi ada yang bertanya kepada Pak Guru melalui kolom komentar. Nah, di video ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian atau membahas soal-soal tersebut. Oke, simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham akan materi kali ini. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Tadi ada yang bertanya 5 jam yang lalu, itu ada yang bertanya Marianti T. Tuh, yang bertanya ada 2 soal. Dia bertanya, yang pertama, Wati akan membagi 60 buah jeruk, 42 buah mangga, dan seterusnya. Kemudian soal yang kedua, Andi dan Akram adalah pekerja di sebuah toko. Setiap 6 hari kerja, Andi libur sehari, dan seterusnya. Jadi ada 2 soal yang ditanyakan oleh Mariani T 5 jam yang lalu. Nah, kali ini Pak Guru akan membahas soal tersebut. Kita mulai dari soal nomor 1. Wati akan membagi 6 buah jeruk, 42 buah mangga kepada tetangganya sama banyak. Buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Tolonglah Wati menghitung banyak tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Pada video pembahasan soal sebelumnya, Pak Guru telah menjelaskan bedanya soal cerita yang dikerjakan dengan KPK dan yang dikerjakan dengan FPB. Nah, kalau kita lihat soal ini kan diminta untuk membagi ya buah jeruk dan buah mangga. Nah, berarti soal ini dikerjakan dengan cara FPB karena membagi. Itu ya. Untuk yang belum menyimak video pembahasan soal yang kemarin, bisa dilihat pada link di atas, nanti Pak Guru sertakan. Oke, berarti seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, buah jeruk. Buah jeruk jumlahnya 60 buah. Kemudian buah mangga jumlahnya 42 buah. Yang diketahui hanya itu yang ada di soal. Kemudian yang ditanyakan, banyak tetangga yang dapat menerima buah. Nah, ini dikerjakan dengan cara FPB. Nah, FPB dari berapa, Pak? Ya dari 60 dan 42. Karena jumlah buah jeruknya 60 dan jumlah buah mangganya 42. Pada video pembahasan sebelumnya, Pak Guru telah menjelaskan menggunakan atau mencari FPB menggunakan faktor bilangan. Nah, atau kelipatan bilangan. Nah, kali ini Pak Guru akan mencari FPB-nya itu menggunakan pohon faktor. Nah, untuk materi pohon faktor sendiri, apabila anak-anak masih kurang jelas, silahkan anak-anak simak lagi videonya, linknya ada di atas. Yang pertama kita cari dulu faktor prima dari 60. 60 kita bagi dengan angka prima paling kecil terlebih dahulu, yaitu 2. 60 bagi 2, ketemu 30. Nah, 30 apakah masih bisa dibagi 2? Oh, ternyata masih bisa. 30 bagi 2, 15. Kemudian 15 kita bagi 2 sudah tidak bisa. Karena tidak bisa, kita coba angka prima yang di atasnya 2. Misalkan 3. Oh, 15 bagi 3 bisa. Bisa, ketemu 5. 5 ini sudah angka prima. Berarti selesai. Berarti faktor prima dari 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kok bisa 2 pangkat 2, Pak? Ya, lihat. Nih. 2-nya ada 2, sehingga pangkatnya di sini juga 2, agar lebih memudahkan dalam menghitung 2. Setelah faktor prima dari 60 sudah kita ketahui, lanjut kita akan mencari faktor prima dari 42. Pertama kita bagi 2, karena 42 itu bilangan genap pasti bisa dibagi dengan bilangan prima 2, yaitu ketemu 21. 21 kita bagi lagi dengan 2. Oh, ternyata sudah tidak bisa. 21 tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi kita coba bagi dengan angka di atasnya. Misalkan 3.
20 dibagi 3? Bisa. Ketemu 7. Jadi, faktor prima dari 42 itu 2 kali 3 kali 7. Kalau anak-anak kalikan ini, 2 kali 3 kali 7, 2 kali 3 itu 6, 6 kali 7 adalah 42. Jadi kembali, ini adalah faktor prima. Setelah kita memperoleh faktor prima dari 60 dan 42, saatnya kita mencari FPB dari kedua bilangan tersebut, dari 60 dan 42. Seperti video yang pernah Pak Guru jelaskan kepada anak-anak tentang bagaimana caranya mencari FPB KPK menggunakan bahan faktor, ada kata kunci untuk FPB dan KPK ini. Apabila FPB yang kita tulis adalah faktor prima yang sama saja, yang angkanya sama, misalkan ini di antara dua bilangan ini faktor primanya ada angka yang sama, yaitu 2 dan 3. Yang di 60 ada 2 juga, yang di 42 ada juga 2. Yang 60 punya faktor prima 3, 42 juga punya faktor 3. Jadi yang kita tulis untuk FPB itu adalah yang sama dan pangkatnya kecil. Jadi FPB dari 60 dan 42 itu sama dengan 2 kali 3. Loh, kok 2 Pak? Kok enggak yang 2 pangkat 2? Tidak, karena ini FPB. Tadi kata kuncinya FPB itu yang sama dan pangkatnya kecil. FPB sama kecil. Nah, sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, FPB dari 60 dan 42 sudah ketemu 6. 6 di sini sebagai apa, Pak? 6 di sini adalah banyak tetangga yang dapat menerima buah dari Wati. Jadi, banyak tetangga yang dapat menerima buah dari Wati adalah 6 orang. Banyak tetangga itu sama dengan FPB-nya dari jumlah masing-masing buah jeruk dan mangga, yaitu 60 dan 42 buah. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, nanti apabila masih bingung, tanya lagi di kolom komentar. Pak Guru jelaskan lagi. Lanjut kita ke soal kedua. Andi dan Akram adalah pekerja di sebuah toko. Setiap 6 hari kerja, Andi libur 1 hari, sedangkan Akram mendapat libur setelah kerja 8 hari. Jika hari ini Andi dan Akram libur bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan? Oke, ini sudah jelas. Kita akan mengerjakan soal ini menggunakan cara KPK. Ya, jelas ya? KPK karena diminta untuk mencari hari libur bersamaan kembali. Pokoknya kalau soalnya berapa hari lagi mereka akan bersama, mereka akan libur bersama, dan yang lainnya, itu pasti dikerjakan dengan KPK atau kelipatan. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama, libur Andi itu setiap 6 hari. Kemudian libur dari Akram itu setiap 8 hari. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari lagi Andi dan Akram libur bersamaan? Berapa hari lagi? Kita jawab dengan cara KPK. Sama seperti contoh soal yang pertama tadi, ini akan Pak Guru kerjakan atau Pak Guru akan mencari KPK dari 6 dan 8 menggunakan pohon faktor juga. Karena pada pembahasan soal jilid pertama kemarin, Pak Guru telah membahas mencari KPK menggunakan kelipatan bilangan. Kita pertama mencari dulu faktor atau faktor prima dari 6. 6 itu dibagi 2 bisa ketemu 3. Nah, 3 ini sudah prima, berarti selesai. Jadi faktor prima dari 6 itu 2 kali 3. Kemudian faktor dari 8. 8 kita bagi 2 ketemu 4. 4 masih bisa dibagi 2? Masih, ketemu 2 lagi. Sudah ketemu semuanya. Sudah menjadi angka prima semua, berarti sudah selesai. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Loh, Pak, kok 2 pangkat 3? Ingat, angka prima hasil pembagiannya, angka 2 ini ada 3 jumlahnya, yang warnanya orange. Ini ada 3, sehingga 2 pangkat 3.
Itu ya. Nah, KPK kalau tadi FPB itu yang ditulis adalah angka yang sama dan pangkatnya kecil. Nah, kalau KPK itu adalah kata kuncinya semua besar. KPK semua besar. Jadi, angka-angka yang muncul kita tulis semua. Apabila ada angka yang sama, misalkan ini, kita tulis ada 2, 3, dan 2 lagi. Nah, ini kan ada angka yang sama, 2 dan 2. Kita tulis salah satu saja, tetapi yang kita tulis adalah yang memiliki pangkat paling besar. Yang di sini yang terbesar adalah 3, karena ini sama saja dengan 2 pangkat 1. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Nah, 8 kali 3 sama dengan 24. 24 di sini apa, Pak? 24 di sini adalah lama hari Andi dan Akram akan libur kembali. Jadi, Andi dan Akram akan libur bersamaan itu 24 hari lagi. Nah, jadi lama mereka akan libur itu ya sama dengan KPK dari 6 dan 8 atau KPK dari jumlah hari kerja antara Andi dan Akram tadi. Gimana? Apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, apabila ada soal-soal lagi yang tidak ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Nanti pasti Pak Guru bahas seperti ini. Oke? Ya, terima kasih. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.